Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini, pada video ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan mengenai sifat-sifat dan operasi aljabar. Untuk kelas 7A dan 7B, Ibu sudah jelaskan. Tetapi untuk kelas 7C wajib memperhatikan karena materi ini belum Ibu jelaskan di sekolah. Karena saat itu ada libur. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat dan operasi aljabar. Oke, operasi aljabar. Sifat-sifat operasi aljabar itu ada 3, yaitu sifat distributif, sifat komutatif, dan asosiatif. Kita mulai dari sifat distributif terlebih dahulu. Sifat distributif adalah sifat yang mengalihkan seluruh pihak. Misal di sini ada A dikali B ditambah C, berarti A dikali B jawabannya AB. Setelah itu A dikali C jawabannya AC. Ini disebut sifat distributif. Contoh ada 4 dikali S ditambah 1. 4 dikali S, 4S ditambah, operasinya tambah, 4 dikali 1 berarti 4, jawabannya 4S plus 4. Oke, dari contoh 4 kali S plus 1 sama dengan 4S plus 4. Ini 4S plus 1. Oke, 4S plus 1. Nah, bentuk faktor itu adalah bentuk yang awal, 4 kali S plus 1. Sedangkan bentuk jabaran itu adalah bentuk setelah dikalikan 1 untuk semua. 4S plus 4 ini adalah bentuk jabaran, dan contoh ini adalah bentuk faktor. Oke, kita lihat di sini ada contoh lagi. Sebentar ya, lihat di sini 4S plus 4. Nah, bentuk faktor dan bentuk jabaran itu memiliki nilai yang sama. Meskipun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Nah, hal itu disebut dengan bentuk aljabar yang ekuivalen. Bentuk aljabar yang ekuivalen adalah memiliki bentuk yang berbeda tetapi nilai yang sama. Maka 4S plus 4 dan 4S plus 1 itu ekuivalen. Oke, sekarang kita lihat yang ke-3 dan 4. Kita cek ya. S plus S plus S plus S plus 4. Kita lihat ada S berapa kali? 4 kali. Berarti ini bisa ditulis menjadi 4 kali S atau 4S. Karena penjumlahan berulang adalah perkalian. Jadi 4S plus 4. 4S plus 4 ini juga ekuivalen dengan yang atas, ekuivalen. Sekarang yang ke-4, apakah juga ekuivalen? 2S plus 2, 2 kali S plus 2 ditambah 2S. 2 kali S, 2S. 2 dikali, operasinya penjumlahan, 2 dikali 2, 4. Setelah itu sisanya yaitu 2S, maka 2S ditambah 2S hasilnya 4S plus 4. Maka bentuk keempat itu juga ekuivalen. Oke, nanti bentuk distributif, apakah ini bisa diselesaikan dengan bentuk distributif? Bisa. Dikalikan satu-satu, dimulai dari perkalian yang awal ada X plus 1 dikali X plus 2. X plus 1 dulu, dimulai dari X dikali X kuadrat. Setelah itu dikalikan lagi X nya, X dikali 2 X, operasinya penjumlahan, positif dikali positif hasilnya positif. Lanjut, yang X sudah selesai, sekarang kita geser. 1 kali X plus 1 kali X berarti plus X.
Setelah itu 1 plus positif 1 dikali positif 2 adalah 2. Maka bentuk jabarannya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Ini bisa dioperasikan. Kenapa? Karena ini adalah suku sejenis. X kuadrat ditambah 2x ditambah x. X ini adalah 1x. 2x ditambah 1x yaitu 3x ditambah 2. Ini yang ibu lingkarin berwarna hijau ini adalah bentuk faktor. Sedangkan yang ibu lingkari dengan biru ini adalah bentuk jabaran. Oke ya. Nah, suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam bentuk jabaran. Lihat di sini, 2x plus x memiliki variabel yang sama, maka disebut suku yang sejenis. Karena ini disebut suku sejenis, maka bisa dioperasikan. 2x ditambah x berarti 3x. Kok bisa, Bu? Ini akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya yang di sebelah sini. Oke. Penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dapat dilakukan dalam bentuk jabaran ataupun faktor. Misal ada 5x dan 7x. Variabelnya sama, maka ini disebut sejenis. Maka x-nya dikeluarkan. Nah, bentuk faktor x-nya dikeluarkan, sama-sama memiliki x, x-nya dikeluarkan. 5x dibagi x, hasilnya 5, sisanya 5. Setelah itu 7x dibagi x. Kenapa dibagi x? Karena x-nya sudah dikeluarkan. Hasilnya yaitu 7. Maka 5 ditambah 7 hasilnya 12. Atau cara cepatnya langsung aja, 5x ditambah 7x sama dengan 12x. Kalau misal ibu punya ini 15n dikurangi 2n, maka 15 kurangi 2 13n. Contoh lagi, misalnya ibu punya negatif 14y ditambah 11y, berapa hasilnya? Negatif 14 ditambah 11 berarti positif atau negatif? Negatif 3y. Nah, bisa dioperasikan karena sejenis, suku sejenis. Oke, sekarang kita ke sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa? Sifat yang dapat dibalik-balik. Misal A plus B itu sama dengan B plus A. Maka A kali B itu juga bisa dibalik juga, sama dengan B kali A. Sifat komutatif itu hanya bisa dilakukan oleh operasi penjumlahan dan perkalian. Kenapa? Karena kalau di operasi pengurangan dan pembagian nanti nilainya beda. Contoh, ibu punya 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Apakah 3 dikurangi 7 hasilnya juga 4? Tidak, hasilnya adalah negatif 4. Maka pengurangan tidak bisa menggunakan sifat komutatif, hanya penjumlahan dan perkalian. Ya. Oke ya. Sekarang sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Hanya memindahkan kurungnya saja. Lihat di sini. Nah, dan sifat asosiatif hanya bisa dilakukan di operasi penjumlahan dan perkalian. Di dalam aljabar, perkalian tidak perlu ditulis X, tapi tidak perlu ditulis atau hanya ditulis sebagai titik. Titik di aljabar, titik di aljabar itu sama dengan perkalian. Oke ya. Contoh soal. Tuliskan setiap bentuk aljabar dalam bentuk jabaran. Nah, ini contoh soalnya. Ini adalah bentuk faktor dirubah menjadi bentuk jabaran, maka dikalikan secara distributif. 3 kali X 3X, 3 kali 2 6, 8 kali 2X plus 5 berarti 8 kali 2X 16X,
8 dikali negatif 5 hasilnya negatif 40. Ini semua adalah bentuk faktor, dan yang ada di sisi sebelah kanan ini adalah bentuk jabaran. Kita cek ya, yang ini yang ketiga, X plus 1 dikali X plus 3, maka dimulai dari yang paling kiri, X dikali X kuadrat, X dikali positif 3 berarti plus 3X, 1 dikali X plus X, 1 dikali 3 plus 3. Maka bentuk jabarannya ini belum sederhana, maka harus disederhanakan dulu. X kuadrat plus 4X ditambah 3. Ini adalah bentuk jabaran, sama ya. Sekarang dibalik, bentuk jabaran dirubah menjadi faktor. 12X plus 6 adalah bentuk jabaran dirubah menjadi faktor. Kita cari perkalian yang sama. 12 itu 2 kali berapa? Atau 6 kali berapa? 6 dikali 2, 6 kali 2 dikali X ditambah 6 kali 1, betul ya? Karena ada perkalian 6 yang sama, maka 6 dikeluarkan. Oke, sisanya apa ini? 2X. Dan di sini sisanya adalah 1. Ini adalah bentuk faktor, bentuk jabaran, dan ini adalah bentuk faktor. Oke ya. Sekarang X kuadrat ditambah 2X sama dengan X. X kuadrat itu didapatkan dari X dikali X ditambah 2 kali X. Mana yang sama? Yang sama ternyata X-nya. Oke, X dikeluarkan karena X sudah dipakai 1, berarti X kali X dibagi X. Sisa X. Sekarang yang 2X dibagi X. Sisanya 2. Maka bentuk jabarannya adalah X kuadrat plus 2X, maka faktornya adalah X dikali X plus 2. Ini adalah bentuk faktor. Nanti kalau penjelasan ibu terlalu cepat, tinggal diulang-ulang dan diperlambat, oke? Nah, sekarang ada X plus X plus X plus 3. X plus X plus X sama dengan 3 kali X. Penjumlahan berulang. 3 kali X ditambah 3. Lihat di sini, 3X plus 3. Apa yang sama? Ternyata 3-nya yang sama. 3 sama, maka 3 dikeluarkan. 3X dibagi 3, X. 3 dibagi 3, 1. Maka ini adalah bentuk faktor. Dan ini adalah jabaran. Oke, bisa ya. Setelah ini kalian langsung lihat di video pembahasan soal latihan ASTS. Terima kasih. Wassalamualaikum.